Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Baik, sebelum memulai kegiatan pagi hari ini, mari kita berdoa, mudah-mudahan kegiatan kita diberikan kelancaran dan keberkahan. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, di kesempatan pagi hari ini Pak Hendri akan memberikan pembahasan tentang topik kebinekaan global dengan tema ataupun subtemanya ini dunia yang berwarna. Nah, harapannya setelah kalian mempelajari topik ini, kalian mampu memahami pentingnya menerima perbedaan, kemudian mampu menganalisis jenis-jenis kerentanan dan implikasinya terhadap kebinekaan. Dan yang terakhir, agar nantinya kalian mampu memberikan contoh lewat tindakan praktik kebinekaan. Nah, sebelumnya Pak Hendri akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa jadinya jika semua manusia di dunia ini seragam, baik warna kulitnya, bahasanya, adat istiadatnya, budayanya, dan semuanya itu sama? Kira-kira dari pertanyaan pertama ini, siapa yang mau menjawab? Ya, silakan. Mas Kanda, oke. Yang pertama, membosankan. Yang kedua, tidak menarik. Yang ketiga, tidak ada keunikan. Yang keempat, tidak ada ciri khas. Yang kelima, akan terjadi kericuhan karena semua orang sama. Ya, terima kasih. Pasti ketika orang semua itu sama, baik warna, face mukanya, wajahnya, adat istiadatnya, budayanya, akan mempengaruhi hubungan antara orang satu dengan orang yang lainnya. Artinya apa? Ketika semuanya kembar, semuanya mirip, pasti akan ricuh. Ya, akan terjadi pertengkaran, keributan karena kesalahpahaman. Dan yang pastinya itu sangat membosankan karena semuanya itu mirip kembar, tidak ada keunikan di sana. Itu yang pertama. Kemudian dari pertanyaan kedua, apakah Anda pernah terpikir untuk dilahirkan kembali sebagai bangsa apa atau bangsa lain? Jika iya, ingin dilahirkan sebagai bangsa atau warga negara mana? Kemudian jika tidak, kenapa? Oke, silakan. Iya, karena ingin dilahirkan sebagai warga negara Arab, ingin dilahirkan sebagai warga India, ingin dilahirkan sebagai warga negara Korea. Dan tidak karena menjadi warga Indonesia sangat bersyukur karena dilahirkan di Indonesia merupakan suatu kebanggaan kita. Oke, terima kasih. Nah, jadi untuk menjadi warga negara lain itu pastinya akan perlu adaptasi. Kita sebagai warga negara Indonesia ini tentunya sangat bangga kita dilahirkan di tanah air Indonesia dengan beragam keunikan, dengan beragam adat istiadat dan budaya. Itu pertanyaan yang kedua. Dan pertanyaan ketiga, menurut Anda, apakah dunia saat ini damai-damai saja? Ya, silakan. Tidak baik-baik saja karena masih ada peperangan, masih ada virus corona di semua negara, masih ada beragam kriminalitas di berbagai negara. Ya, terima kasih. Jadi di semua negara, bukan hanya di Indonesia, itu masih banyak sekali kriminalitas. Nah, berarti di dunia saat itu tidak baik-baik saja. Bahkan virus corona pun yang kita hadapi sekarang itu masih ada. Dunia tidak baik-baik saja. Nah, sejak zaman dahulu kala manusia bermigrasi dari tempat asalnya menuju tempat baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Jadi orang Indonesia migrasi ke negara lain, begitu juga sebaliknya, itu untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Artinya bisa meningkatkan taraf ekonominya, bisa menambah wawasannya, menambah pengetahuannya di negara lain. Atau bisa kita lihat sampai saat ini juga ada yang namanya pertukaran antar negara, pertukaran pelajar. Nah, itu untuk menambah wawasan, pengetahuan. Kemudian aktivitasnya selama berabad-abad manusia dari berbagai ras dan bangsa hidup berdampingan dengan damai, ya. Kemudian namun masih ada pemimpin negara yang ataupun kelompok
anti dengan pendatang penduduk lain. Artinya penduduk dari negara Indonesia contoh, itu tidak boleh ke negara tersebut. Karena pemimpin di negara itu melarang penduduk dari luar negara lain masuk ke negaranya. Nah, kira-kira siapa yang tahu negara mana yang melarang ras ataupun suku atau penduduk lain ke negara tersebut? Kira-kira siapa yang tahu? Ya, silakan Mbak siapa? Vivi. Oke. Korea Utara, Afghanistan, dan Somalia. Ya, ada Korea Utara, Afghanistan, Somalia ini. Kemudian kita refleksikan. Yang pertama, bagaimana jika manusia di dunia ini hanya boleh tinggal di tempat asalnya, tidak boleh ada migrasi ataupun perpindahan warga satu ke warga negara yang lain. Siapa yang bisa menjawab? Tidak dapat mengembangkan potensinya, tidak dapat mencari kehidupan yang lebih baik. Ya. Tidak bisa mengembangkan potensinya ataupun bakat minatnya, pengetahuannya, tidak bisa. Yang kedua apa tadi? Tidak dapat mencari kehidupan yang lebih baik. Artinya tidak bisa meningkatkan taraf ekonominya, tidak bisa meningkatkan pengetahuannya. Kalau bisa diibaratkan itu katak dalam tempurung. Hanya di situ-situ saja pengetahuannya. Tidak bisa berkembang, tidak bisa mengetahui wawasan ataupun ilmu-ilmu dari negara lain. Nah, kemudian refleksi yang kedua, apa yang disebut penduduk asli? Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan Mas siapa? Bowo. Mas Bowo. Penduduk asli adalah warga asli suatu tempat yang lahir dan hidup di daerah tersebut dan mencari nafkah secara domisili di daerah tersebut. Ya, terima kasih. Jadi penduduk asli ini bisa dikatakan penduduk pribumi, penduduk yang lahir di negara tersebut, kemudian mencari nafkah di negara tersebut, dan berdomisili atau bertempat tinggal di negara tersebut. Itu adalah yang dinamakan penduduk asli. Kemudian refleksi yang ketiga, jika Anda seorang yang memiliki wewenang ataupun kebijakan, bagaimana agar manusia bisa hidup berdampingan dengan damai? Siapa yang bisa menjawab? Silakan Mbak siapa? Devi, oke. Jika saya seorang gubernur atau bupati, saya akan membangun fasilitas umum yang bermanfaat untuk masyarakat seperti membangun jembatan, memperbaiki jalan. Kemudian saya akan mengajak masyarakat untuk senantiasa menyadari bahwa kita bangsa beragam dan beragama, bersikap ramah dan santun berhadap sesama, tolong-menolong tanpa memarih pada yang membutuhkan, toleransi dalam menjalani hubungan dan sesama, dan senantiasa menjalani silaturahmi. Oke, terima kasih Mbak Devi. Jadi kalau Mbak Devi itu ibaratkan punya wewenang, punya kebijakan, punya wawasan ataupun kekuasaan, Mbak Devi akan membuat apa tadi? Kalau jadi gubernur atau bupati ya, akan membuat fasilitas umum, baik itu sekolah, kemudian fasilitas-fasilitas yang bermanfaat untuk banyak orang, untuk masyarakat. Kemudian selain itu mengajak masyarakat untuk bisa hidup berdampingan dengan damai, saling menghargai apa pendapat orang lain, kemudian saling menghargai ibadah orang lain. Nah, kemudian di sini ada beberapa konsep. Konsep yang pertama, kita satu kesatuan yang berbeda. Nah, di konsep ini Pak Hendri akan memperlihatkan atau akan menayangkan kepada kalian tentang alat tes DNA. Dengan alat tes DNA ini kita akan sadar bahwa ternyata di darah kita ini ada unsur beragam bangsa. Nah, berikut ini Pak Hendri akan tayangkan videonya. Bisa kalian simak. Ternyata presentasi gen Timur Tengahnya itu hanya 3,4%. Bahkan gen Asia Timur atau Tiongkoknya itu lebih besar, 4,19%. Jadi ini mengejutkan buat saya. Ada 1,8% dari DNA saya itu kayak etnis Mesoamerican sama Anda, kirain Melayu gitu ya.
lucu juga ya, ternyata ada Vietnam gitu. Oh mungkin karena apa namanya, oh mungkin karena itu juga aku senang banget masakan Vietnam. Dari Arab, simbol dari original DNA-nya. Kayak tabung yang isinya kayak sandal untuk swab dimasukin lagi ke tabung itu kan yang paling jadi kalian harus ke aplikasinya. Kalau nggak salah 64% itu Indonesia, Filipina sama Malay. Lalu 33% Thai and Cambodia. Lalu 1,8 itu Mesoamerican. Itu kayak kalau nggak salah sih kayak Peru, Bolivia, Argentina dan lain-lain itu sama Andean ya. Sempat nanya cuma ya kalau dirunut sampai kira-kira 4 generasi ke belakang sih nggak ada. Nggak banyak orang yang 100% etnis tertentu. Jadi mungkin saya juga mikirnya kayaknya kalau saya nggak mungkin 100% karena ayah ibu aja udah beda suku, masih merasa Indonesia lebih Indonesia sih. Cuma ya itu karena setelah tahu mungkin jadi merasa kayak mungkin untuk orang-orang apalagi yang kalau sering baca berita atau dengar soal rasis atau apa, sedangkan mungkin hampir seluruh manusia itu ada etnis-etnis lain di dalam DNA-nya, jadi kayak seharusnya nggak ada lagi kayak gitu. Saya orang Indonesia gitu kan, itu sebuah konstruksi yang administratif yang karena dunia itu harus ada negara, harus ada pendataan administrasi, ya disitulah kita kayak harus gitu loh, harus mengidentifikasi diri kita itu siapa gitu loh, dan itu kan merujuk pada sebuah bentukan, sebuah konstruksi yang kita bikin sendiri, yang manusia bikin sendiri, secara geografis, secara demografis gitu loh, aku ini siapa. Kebetulan mungkin karena perjalanan nenek moyangku, ya aku nemploknya di wilayah yang sekarang dinamai dengan Indonesia Nusantara gitu loh. Itu aja, dan ya kita manusia gitu yang sama-sama punya rumah di bumi ini. Jadi kalau dari sisi keturunan sebetulnya memang yang kuat atau yang dekat dan lekat dengan garis keturunan dan darah saya itu sebetulnya dari Hadramut, dari Yaman. Tapi ternyata tes DNA-nya menunjukkan gen Timur Tengahnya 3,4%, jadi lebih Cina dari Arab sesungguhnya. Ternyata ada 10 percampuran DNA, 10 nenek moyang dari beragam buyut. Menurut saya itu sesuatu yang memang menunjukkan kita memang tidak bisa dipinpoint hanya dengan satu asal atau satu tanah saja begitu ya. Kita adalah apa yang kita pilih untuk kita menjadi. Kita itu merupakan bagian dari alur kedatangan migrasi out of Afrika, orang-orang keluar dari Afrika. Cuman ya, dengan banyak sekali gelombang migrasi yang datang ke Indonesia, tidak hanya sekali tapi berkali-kali. Orang yang pertama kali datang di Indonesia itu adalah orang-orang ya sekarang kita bisa lihat mereka-mereka yang memiliki keturunan Papua ya, yang berada di wilayah Papua sekarang. Itu mereka yang pertama kali datang mendiami wilayah Indonesia geopolitik saat ini ya, tapi pada saat itu wilayah archipelago. Gelombang terakhir itu adalah pada masa historical, pada masa sejarah, itu trade orang-orang yang ini ya, trader ya, yang dari Cina, yang dari Middle East, dari Arab, dari India, yang sekarang jejak genetiknya sangat-sangat jelas ada di bisa kita lihat di populasi-populasi yang ada di Indonesia.
kita tahu semua sejak 2017 semakin terunci motif yang macam-macam, dan itu yang membuat kita di Historia kemudian berpikir kita harus membuat sesuatu untuk membuka mata orang bahwa Indonesia itu satu konstruksi politik yang ditemukan, yang diciptakan pada awal abad 20. Sehingga istilah asli, tidak asli, pribumi, non-pribumi itu tidak bisa lagi berlaku. Melainkan seorang individu, warga negara Republik Indonesia itu diakui karena status hukum dia memang warga Republik Indonesia, warga negara Republik Indonesia. Dan di dalam konstitusi kita tidak ada satu keharusan seorang warga negara Indonesia itu harus memiliki satu etnis yang seragam, memiliki satu agama yang sama, memiliki satu ras yang sama, tidak ada. Keberagaman itu sesuatu yang harus diakui dan justru dirayakan. Saya merasa sekarang tendensi orang melihat keragaman atau perbedaan sebagai sesuatu yang menakutkan dan kemudian disembunyikan dan khawatir justru akan menjadi pemicu keretakan. Justru menurut saya we have to celebrate keberagaman itu dengan cara yang memang membicarakan ini secara terbuka, melakukan berbagai eksperimen seperti apa yang dilakukan tes DNA itu untuk lagi-lagi membuktikan premis betapa beragamnya kita dan tidak ada satu yang bisa mengklaim sebagai orang Indonesia asli, begitu ya. Itu untuk menunjukkan dan membuktikan premis betapa kita orang yang begitu berbeda-beda, dan sekali lagi memperkuat keyakinan bahwa Indonesia itu bukan soal garis keturunan atau dari mana kita berasal. Yang menjadikan kita Indonesia adalah niat dan upaya bersama untuk membuat negeri ini bisa menjadi rumah untuk semua. Baik, kalian sudah melihat tayangan video tadi. Jadi kesimpulannya dari video tersebut bahwasanya kita ini orang Indonesia masih mengandung banyak DNA dari negara lain. Nah, bisa jadi Mas Bowo contoh, dia itu senang nyanyi, senang nari, bisa jadi Mas Bowo ini di dalamnya ada DNA bangsa India. Nah, seperti itu. Kemudian dari negara lain juga ada, bisa dari Melayu, Malaysia, Singapura. Intinya dari satu orang ini ada beberapa gen DNA dari bangsa lain, sehingga menjadikan kita ini menerima keberagaman, kebinekaan yang ada di dunia ini. Kemudian selanjutnya konsep yang kedua, ragam manusia, ada ragam bahasa dan ragam bangsa. Nah, di sini ada pertanyaan, bisakah kalian mengucapkan ucapan terima kasih, permisi, ataupun minta maaf dengan ragam bahasa lain? Oke, siapa yang mau mencoba dari negara yang lain selain bahasa Indonesia? Oke, Mas Anda silakan. Berikut beberapa bahasa cara berbicara bahasa terima kasih. Bahasa Inggris, thank you, thanks, thank you very much. Bahasa Prancis, merci, merci, beaucoup. Bahasa Jerman, danke. Bahasa Spanyol, gracias. Bahasa Jepang, arigato. Bahasa Belanda, danke. Bahasa Italia, grazie. Ya, terima kasih. Nah, itu bahasa terima kasih tadi ya. Bahasa terima kasih dari negara lain, ada gracias dari Spanyol, kemudian ada arigato dari Jepang. Artinya dari keberagaman bahasa tersebut setidaknya kita sering mendengar, bahkan sering melihat di televisi. Nah, kemudian ucapan permisi dari negara lain, siapa yang mau mencoba? Ya, Mbak, silakan. Ucapan permisi dari berbagai negara, yang pertama bahasa Inggris yaitu excuse me, yang kedua bahasa Spanyol pardonem, yang ketiga bahasa Jepang sumimasen, yang keempat bahasa Italia excuses moi. Ya, terima kasih. Kemudian ada bahasa minta maaf dari negara lain, siapa yang bisa? Bahasa minta maaf. Oke, silakan, Mbak.
Ya, terima kasih. Terima kasih, bahasa Jepangnya apa? Arigato. Oke, arigato. Gracias. Permintaan maaf tadi yang sering kita ucapkan, bahkan kita nggak sadar, sorry gitu ya. Sorry termasuk bahasa apa tadi, Mbak? Inggris. Sorry itu permintaan maaf. Kemudian konsep yang ketiga tentang keragaman, tingkatkan kecerdasan. Yang pertama, keragaman pemikiran, pandangan, dan pergaulan akan memperkaya cara kita itu untuk berpikir dan bijak dalam bertindak atau mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, orang yang memahami keragaman budaya akan lebih menghargai dan berempati terhadap budaya orang lain. Menghargai budaya orang lain. Kemudian yang ketiga, orang yang hidup seragam dan pengalamannya terbatas itu cenderung memiliki pikiran dan pandangan yang terbatas, pengetahuannya itu terbatas, pemikirannya terbatas, wawasannya terbatas. Karena semuanya itu serba dibatasi. Hanya lingkup itu saja, lingkup negaranya itu saja, tidak mau mencari tahu tentang apa itu negara Cina, apa itu negara Amerika, Rusia, tidak mau mencari informasi. Nah, ini nantinya akan berdampak pemikiran dan pandangannya itu terbatas, wawasannya, pengetahuannya itu terbatas. Nah, di sini Pak Hendri akan menampilkan contoh video. Ya, ini sebagai gambaran, sebagai contoh antara Ijul dan temannya. Ini adalah cerita dua orang sahabat Ijul dan Ijal. Di sekolahnya, mereka terkenal sebagai siswa cerdas berprestasi. Bedanya, Ijul lebih suka bergaul hanya dengan orang yang sama dengannya. Sementara Ijal pergaulannya luas dengan teman yang beragam. Ijul lebih suka berkumpul dengan orang dari suku yang sama. Karena bahasa dan budayanya nggak beda, jadi nggak ribet. Sementara teman Ijal beragam suku bangsanya. Meski kadang ada salah paham bahasa dan budaya, tapi Ijal bisa mengambil pelajaran darinya. Ijul tak mau berteman yang beda agama karena punya banyak prasangka. Kalau Ijal berteman dengan orang dari beragam agama. Dari sana, Ijal jadi belajar menghargai sambil tetap meyakini agama sendiri. Urusan hobi, Ijul cuma asik dengan komunitasnya sendiri. Kalau Ijal senang kolaborasi, berbagai komunitas dia ikuti. Saat kuliah, Ijul tak kemana-mana, sementara Ijal mendapat kesempatan pertukaran mahasiswa ke berbagai negara. Dengan lingkungan yang terbatas, Ijul nggak mudah menemukan pekerjaan yang pas. Sementara Ijal punya network yang luas, sehingga tak sulit menemukan pekerjaan yang sesuai passionnya. Saat reuni, Ijul dan Ijal bertemu kembali. Dua orang sahabat yang dulu sama-sama siswa berprestasi, kini sudah jadi dua pribadi yang berbeda. Saat ngobrol, Ijul cenderung berpikir sempit, sementara Ijal terlihat berwawasan luas dan terbuka. Pembicaraan Ijul lebih banyak keraguan dan penghakiman, sementara Ijal penuh keyakinan dan penghargaan. Dari cerita tadi, kira-kira kamu termasuk tipe Ijul atau Ijal? Dari survei PeaceGen, ternyata pelajar lebih cenderung bergaul dengan kelompok yang memiliki kesamaan. Ini nggak salah, karena itu memang lebih nyaman. Tapi kalau kamu mau sukses, berwawasan luas, cobalah keluar dari zona nyaman. Pengalaman luas tentang perbedaan dan keragaman menentukan tingkat literasi antar budaya atau intercultural literasi. Literasi ini jadi satu faktor penting yang menentukan kecerdasan yang disebut EID. Meski Ijal dan Ijul sama-sama berprestasi secara akademik, tapi yang membedakan nasib mereka adalah Ijal punya kecerdasan antar budaya yang lebih tinggi dari Ijul. Jadi, kalau kamu mau sukses, gak cukup dengan cerdas akademik, tapi kamu harus berani bersikap terbuka, bergaul dengan orang yang berbeda. Dengan begitu, kamu layak menjadi warga dunia. Baik, setelah kita menyaksikan tayangan tersebut, jadi kalian bisa mengetahui perbedaan orang yang hanya membatasi dirinya itu dengan budayanya sendiri.
Kemudian si Ijal ini dia itu berani terbuka, berani bersosialisasi, berani bergaul dengan orang lain. Gunanya apa? Untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan. Nah, ketika sekolah Ijul dan Ijal ini nilai akademiknya itu bagus. Akan tapi ketika mereka sudah lulus, si Ijul hanya di rumah saja, artinya hanya di kampungnya saja, tidak mencari wawasan ke daerah lain ataupun bahkan ke luar negeri. Kalau di sini contohkan itu ke luar negeri. Nah, di sini bisa dicontohkan kalian tidak hanya lingkup di desa saja, tapi kalian bisa mencari pengalaman di kota. Nah, di kota itu kalian bisa bergaul, bersosialisasi dengan teman-teman yang dari negara lain ataupun dari daerah lain. Nah, selanjutnya ini yang keempat tentang kerentanan. Separuh responden di banyak negara Eropa merasa terancam oleh para pendatang, kaum imigran. Nah, ini hasil dari studi Universitas Bielefeld. Artinya penduduk negara di Eropa itu merasa terancam ketika ada warga negara lain masuk ke negara Eropa. Mereka merasa terjajah, padahal belum tentu. Barangkali itu hanya pertukaran pelajar, kemudian pertukaran tenaga kerja. Kemudian yang keempat, di Amerika Serikat juga terjadi peningkatan tindakan intoleran, seperti kasus diskriminasi terhadap warga kulit hitam dan kekerasan terhadap warga keturunan Asia, atau biasa disebut diskriminasi ini namanya apa? Rasisme ya. Kemudian konsep yang keempat tentang kerentanan. Berdasarkan laporan tahunan kemerdekaan beragama dan berkeyakinan ataupun KBB dan politisasi agama, tercatat ada 213 peristiwa intoleransi yang terjadi sepanjang tahun 2017. Pada kasus-kasus intoleransi tersebut, perempuan dan anak perempuan merupakan kelompok yang rentan menjadi korban karena identitas gendernya. Identitasnya, kalau perempuan itu di negara-negara tertentu itu hak-haknya dikesampingkan, tidak terpakai, tidak dianggap lah bahasanya, intoleran. Nah, ini ada beberapa laporan WHO. Selanjutnya konsep yang kelima, kunci sukses abad ke-21. Ini ada 4 kunci sukses di abad 21. Yang pertama, creativity ataupun kreativitas. Dengan meningkatkan kreativitas, kalian akan bisa bersaing dengan orang lain. Yang pertama itu harus punya kreativitas. Kemudian yang kedua, berkomunikasi ya. Baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah, komunikasi ini merupakan hal yang penting dalam peradaban manusia. Kemudian yang ketiga, berpikir kritis. Nah, berpikir kritis ini kalian harus cepat respon di abad 21 ini. Jadi bahasa itu jangan lemot. Kalian harus cepat respon, berpikir kritis. Kok ini bisa, penyebabnya apa? Kok ini bisa, asal muasalnya seperti apa? Berpikir kritis itu berpikir lebih detail, bukan hanya terima matang saja. Atau bahasa yang sering kalian laksanakan, sering kalian lakukan adalah mengevaluasi, menganalisis, termasuk berpikir kritis. Kemudian yang keempat, berkolaborasi. Nah, berkolaborasi ini bisa berkolaborasi dengan teman sejawat, teman sekelas, bisa dengan teman di dunia maya, bahkan teman di negara lain untuk saling berkolaborasi. Ini aku punya ide seperti ini, menurut kamu gimana? Oh, coba kita gabungkan ide kita agar menjadi suatu produk, katakan. Atau kita punya ide seperti ini, coba kita buat desain. Dan desain ini nanti bisa dipasarkan dan juga laku di negara lain. Itu contohnya. Kemudian coba kita aplikasikan. Nah, kita tentukan di opsi yang kedua ini. Kita identifikasi barang ataupun aksesoris yang kita gunakan, yang kita pakai, baik itu ponsel, tas, jam tangan. Kira-kira siapa yang mau maju? Ya, Devi. Siapa lagi?
Sonia. Oke, terima kasih. Sebagai contoh, teman kita akan mengidentifikasi aksesoris ataupun barang yang mereka gunakan. Itu dari negara mana, kemudian produk itu produk lokal ataupun produk luar negeri. Oke, silakan. Yang pertama, Mbak siapa? Ajeng. Ya. Perkenalkan, nama saya Ajeng. Ya. Dan aksesoris yang saya pakai yaitu HP dari produk ini dari Cina. Oh, dari Cina. Oke, terima kasih. Dari luar negeri ya. Kemudian ada tas. Dan ada tas ini lokal dari Dari Indonesia. Indonesia. Biasanya buatan Bandung ya, ataupun Tasik. Ya. Oke, yang kedua, Mbak siapa? Kenalkan, nama saya Sonia Anjani. Oke. Dan ini aksesoris yang saya gunakan sekolah, yaitu ada handphone dari Cina. Ya, Tasnya lokal dari Indonesia, buatan Indonesia. buatan Indonesia. Cinta produk Indonesia ya. Kemudian ada apa lagi tuh? Gelang dari mana? Dari Jepang apa? Dari Jerman? Lokal, Pak. Lokal mana? Di Indonesia. Di Indonesia. Oke, terima kasih. Let's balik ke tempat. Jadi kita terus. Baik, kita dari tadi sudah membahas tentang kebinekaan global dengan subtema dunia yang berwarna. Dari pembahasan kita tadi selama kurang lebih 30 menit ke depan, ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang pernah kita bahas dari topik kebinekaan global. Oke, silakan Mas. Kesimpulan materi, kesimpulannya orang yang memahami kebinekaan global akan lebih menghargai dan empati terhadap perbedaan orang lain, baik dari segi budaya dan bahasa. Sedangkan orang yang tidak memahami kebinekaan global akan berpandangan sempit, kurangnya wawasan dan pemikirannya terbatas terhadap perbedaan orang lain. Oke, terima kasih. Kesimpulan pertama, orang yang tidak mau menerima ataupun menghargai, bahkan tidak berempati dengan budaya orang lain akan berpikiran sempit. Begitu juga sebaliknya, orang yang menerima kebudayaan orang lain, baik itu bahasa, adat istiadatnya, akan berwawasan luas, berpengetahuan luas. Oke, kesimpulan yang berikutnya siapa? Oke, silakan Mbak. Kesimpulannya, kita dapat mengetahui negara mana yang anti terhadap pendatang dan melarang warganya untuk bermigrasi ke negara lain. Oke, kesimpulan yang selanjutnya, ada beberapa negara di dunia ini itu yang melarang warganya ke negara lain, migrasi, berpindah ke negara lain. Begitu juga sebaliknya, orang dari negara Indonesia contoh tidak boleh datang ke negara tersebut, itu dilarang. Itu sangat merugikan sebenarnya, sangat merugikan negara itu sendiri. Oke, kemudian kesimpulan yang berikutnya siapa yang memberikan kesimpulan? Oke, silakan. Kesimpulannya, kita dapat mengetahui berbagai nasionalitas di dunia, kemudian kita dapat mengetahui apa itu penduduk asli maupun penduduk pendatang. Ya, terima kasih. Kesimpulan selanjutnya, kita dapat mengetahui apa itu arti dari penduduk asli dan penduduk pendatang. Oke, kesimpulan yang selanjutnya kalau ada. Kesimpulannya, kita dapat mengetahui bahasa dari negara lain dan kita dapat mengetahui bahwa di dunia ini ada banyak suku, ras, bangsa, dan bahasa. Oke, terima kasih. Kesimpulan selanjutnya, kita dapat mengetahui berbagai macam bahasa dari negara lain. Tadi ada bahasa keseharian, terima kasih, permisi, kemudian ada minta maaf, terima kasih, Jepang apa tadi? Arigato, minta maaf. India apa India? Puji maaf keji ya. Itu India. Kemudian permisi dari negara lain. Excuse me ya. Excuse me dari Inggris. Oke. Baik, terima kasih. Kita telah membahas tentang topik kebinekaan global dunia yang berwarna. Mudah-mudahan pembahasan kita kali ini mendapatkan
ilmu pengetahuan yang baru, mendapatkan manfaat dan mendapatkan keberkahan. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.